Nah, sekarang siapa di sini yang pernah menggunakan komputer? Atau siapa yang punya komputer di rumah? Ya, berarti semua di sini rata-rata sudah tahu menggunakan komputer. Nah, pelajaran kita hari ini berkaitan dengan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran, semuanya berdiri. Kita explain dulu. Kita menyanyi lagu. Kalian amati video pembelajaran berikut ini tentang berpikir komputasional. Boleh dicatat kalau ada yang penting. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita tuh sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong.
Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, setelah
yang sudah disampaikan oleh teman kalian Queen, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, proses berpikir ini digunakan sebelum menulis coding atau pemrograman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet. Bahkan sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya menggosok gigi. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Tadi juga sudah disampaikan di video pembelajaran. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Artinya, dekomposisi adalah proses pemecahan masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Ya, kalau tadi di video pembelajaran sudah diberikan contoh, ketika kalian dipilih menjadi ketua panitia acara 17 Agustus, maka kalian bisa membagi tugas, ya. Ada yang menjadi seksi acara, ada yang menjadi seksi transportasi, ada yang mungkin menjadi seksi dekorasi, ya, supaya kegiatan acara 17 boleh berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk mengenali pola dan karakteristik dari masalah atau situasi tertentu. Ya, tadi juga sudah diberikan contoh di video pembelajaran. Ketika kalian akan melipat baju, kalian harus tahu bajunya ayah yang mana, bajunya ibu yang mana, bajunya adik atau kakak yang mana, dan mana pakaian-pakaian atau barang-barang yang digunakan bersama, seperti handuk atau spray. Karena semua itu akan disimpan di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah kemampuan untuk menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan atau hanya fokus pada masalah utama dan yang lain diabaikan. Tadi di contoh video pembelajaran, contohnya apa? Pergi berwisata ke luar kota. Ya, tidak mungkin kan kalian menceritakan sampai pakai baju apa, pakai sepatu warna apa, pakai celana warna apa. Tapi pasti yang kalian ceritakan hanya bagian-bagian penting dari perjalanan wisata kalian. Kemudian yang terakhir, algoritma. Nah, algoritma merupakan prosedur atau langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Ya? Contohnya apa? Contohnya ketika kalian akan membuat teh manis. Nah, coba salah satu siswa sebutkan bagaimana langkah-langkah untuk membuat teh manis. Gile? Pertama-tama berdiri. Pertama, siapkan. Ya, siapkan gelas. Kemudian, ya. 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 Ya, maka jadilah teh manis. Nah, itulah sedikit gambaran atau materi tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang kalian akan dibagi, ya sudah dibagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja untuk kelompok dan sebentar ada lembar kerja untuk masing-masing peserta didik. Perhatikan untuk lembar kerja ini. Ditulis dulu kelompok berapa dan siapa nama-nama anggotanya. Ya, jadi silakan diskusi, kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan yang sudah kalian pelajari dalam materi.
1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan di depan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Idris. Perkenalkan nama saya Marsha. Semoga bisa disebut. Hari ini kami akan mempresentasikan jawaban kami pada materi berpikir komputasional. Hal pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Aktivitas menemukan masalah menjadi bagian kecil. Kalian untuk menjadi panitia acara ulang tahun sekolah. Tuliskan minimal 5 bagian tugas yang harus disiapkan untuk acara itu. Jawaban kami adalah: pertama, bagian eksposisi; kedua, bagian mendekorasi; ketiga, bagian bunyian; keempat, bagian pilihan; kelima, bagian tanda. Kedua, pengenalan awal. Tulislah 2 contoh penerapan berpikir komputasional dengan penggunaan awal. Jawaban kami: pertama, melipat baju dan mampu mengetahui baju orang tua, kakak, adik. Yang kedua, menyiapkan makan dan mampu mengetahui makanan apa yang harus disajikan dalam sekolah. Yang ketiga, abstraksi. Aktivitas fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang kurang relevan. Pilihlah salah satu dari aktivitas berikut: membuat sandwich, menyusun jadwal pelajaran, atau membersihkan kamar. Listkan langkah-langkah utama yang penting dan abaikan hal-hal kecil. Jawaban kami: siapkan bahan. Buat sandwich, siapkan bahan, siapkan alat, susunlah sandwich, lalu sajian di atas piring. Sajikan di atas piring. Yang keempat, perancangan algoritma. Menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Buatlah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah berikut ini. Jawaban kami: kopi, siapkan gelas, pamaskan air, siapkan bubuk kopi dan gula. Masukkan semua ke gelas, lalu aduk-aduk. Buku, siapkan buku, letakkan buku satu persatu di atas rak dengan kaki. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Jadi nanti kelompok 2 boleh dengan sendiri saja. Yang lain dengar. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jay. Perkenalkan nama saya Kristina. Perkenalkan nama saya Lucy. Soal pertama, dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Tugas, kalian diminta untuk menjadi panitia acara ulang tahun sekolah. Tuliskan minimal 5 bagian tugas yang harus disiapkan untuk acara ini. Jawaban kami: pertama, bagian mendekor; kedua, bagian membeli
Atau nomor 3, abstraction, abstraksi. Aktivitas fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang kurang relevan. Tugas, pilihlah salah satu dari aktivitas berikut: membuat sandwich, menyusun jadwal pelajaran, atau membersihkan. Tulislah langkah-langkah utama yang penting dan abaikan hal-hal kecil yang tidak penting. Kami memilih jadwal pelajaran. Keluarkan buku sebelumnya dari kelas, lalu lihat jadwal pelajaran hari ini, lalu siapkan buku sesuai jadwal. Nomor yang terakhir yaitu nomor 4. Algoritma. Aktivitas menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Tugas, buatlah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah berikut ini. Yang pertama, membuat secangkir kopi. Siapkan gelas, panaskan air, taruh kopi dan gula, tuangkan air panas, lalu aduk dengan merata. Langkah kedua, menyusun buku pelajaran di rak. Yang pertama, memisahkan jenis buku, lalu taruh di rak sesuai jenis buku dalam rak. Demikian dari kami, terima kasih. Sekarang lanjut dengan kelompok 3, memberikan apresiasi untuk semua kelompok yang sudah menjawab soal dengan baik. Dan dari hasil yang sudah kalian sampaikan bisa dilihat bahwa kalian sudah mulai memahami materi tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Menurut kalian, bagaimana kegiatan belajar hari ini? Seru dan menyenangkan. Nah, apakah ada kendala yang kalian temui? Tidak ada. Oke, makasih. Nah, sekarang kita buat kesimpulan bersama. Ya. Dari materi yang sudah kalian pelajari hari ini, kira-kira kesimpulannya apa? Ya. Apa itu berpikir komputasional? Ya, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Ada berapa komponen? 4. Yang pertama apa? Apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah. Contohnya? Kristina. Iya. Kemudian yang kedua? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ya, contohnya? Saat melipat baju keluarga. Yang ketiga? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya, hanya fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang kurang relevan. Contohnya apa? Memasak sandwich. Apa? Ya. Kemudian yang keempat? Algoritma. Apa itu algoritma? Iya, menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah. Contohnya apa? Buat secangkir kopi. Oke, sekarang kami akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan masing-masing. Ya.